Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza juddah, wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yatazakkarun walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 44 sampai 47. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya lebih kurang demikian. Dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tidaklah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Rabb-mu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sekali-kali belum datang kepada mereka memberi peringatan sebelum kamu, agar mereka ingat, dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Rabb kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami? Lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau, dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dengan bacaan Al-Quran tadi. Para jamaah sekalian, itulah terjemahan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Surat Al-Qasas ayat 44 sampai 47. Ya. Secara umum, saya sudah membaca tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Secara umum, dari ayat 44 sampai ayat 47 ini, 44, 45, 46, 47. 4 ayat ya. 1, 2, 3, 4. 4 ayat ini secara umum menjelaskan bahwa
Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat langsung peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihissalam, baik ketika di Bukit Tursina, baik ketika menerima wahyu pertama, termasuk penduduk Madian, ya, di mana penduduk Madian itu ada calon mertua, ya, calon mertua dari Nabi Musa, ya. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Musa, baik ketika di gunung, ketika di Bukit Tursina, maupun ketika di Madian, ya, di daerah Madian, meskipun Rasulullah itu tidak melihat dan tidak ikut bersama Nabi Musa, tapi Rasulullah tahu. Dari mana Rasulullah tahu? Diberi wahyu oleh Allah. Itu intinya itu, Pak. Jadi intinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang dari wahyu Rasul-Rasul itu. Bagaimana dalam surat Yasin, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar salah satu dari para rasul. Innaka laminal mursalin. Nah, ini juga isinya serupa, ya, bahwasanya Allah ingin mengatakan, ya, bahwa supaya orang-orang Quraisy Mekah, ya, yakin bahwa Muhammad itu benar-benar nabi. Karena apa? Karena bisa menceritakan keadaan Nabi Musa persis seolah-olah Nabi Muhammad itu hidup bersama Nabi Musa, padahal tidak. Karena jarak waktunya yang sangat jauh antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, ya kan? Nah itu, supaya orang-orang kafir Quraisy percaya dengan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Muhammad itu benar-benar Rasul, benar-benar utusan Allah. Buktinya apa? Buktinya bisa menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nah, ini kesimpulan umumnya seperti itu, Pak. Mari kita lihat rinciannya, Pak, ya. Kita lihat rinciannya. Pada rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bukti kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengabarkan kepadanya tentang kejadian-kejadian gaib di masa lalu. Seolah-olah beliau menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa tersebut. Padahal ia adalah seorang laki-laki yang ummi, ya, tidak bisa baca tulis, ya, tidak bisa membaca buku sejarah, tidak bisa, ya, yang tidak memiliki kemampuan membaca buku-buku orang terdahulu. Beliau juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ya, ini mukadimah dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya. Sebagaimana pada saat beliau dikabarkan perihal kisah Maryam, berikut peristiwa-peristiwa yang mewarnai kisah itu. Allah berfirman, ya, sama dengan kisah tentang Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihis salam. Artinya begini, artinya Nabi Muhammad juga kan belum hidup di zaman Nabi Isa lahir, di zaman ibunya Nabi Isa itu Maryam. Tapi Nabi Muhammad bisa bercerita secara rinci bagaimana sejak Maryam itu belum dilahirkan, sampai Maryam ada di mihrab, sampai kemudian dapat makanan sendiri, yaitu dari langit. Kemudian akhirnya dapat berita dari Jibril bahwa kamu nanti akan hamil. Kemudian Maryam bilang, loh, mana mungkin saya akan hamil? Saya kan nggak pernah disentuh laki-laki. Dan seterusnya. Sampai betul-betul hamil, sampai melahirkanlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi ini dua topik yang hampir mirip, ya. Artinya meskipun Nabi Muhammad tidak hadir langsung, dan juga memang tidak bisa hadir, beda masa, beda zaman, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idz yakhtasimun. Surat Ali Imran ayat 44. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam,
dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Jadi dulu rebutan Pak untuk memelihara Maryam itu, wanita suci itu rebutan, saya aja. Nah, akhirnya diundi, ya diundi. Pakai undinya menggunakan anak-anak panah, ya. Artinya siapa yang dapat jatah itu. Nah, ternyata ketemulah siapa? Zakaria yang akhirnya memelihara Maryam. Jadi proses untuk memelihara bayi yang namanya Maryam itu prosesnya itu rebutan. Nah, akhirnya diundi. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu Nabi Muhammad kan nggak tahu. Beliau hanya tahu karena berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah engkau tidak hadir menyaksikan peristiwa itu, namun Allah lah yang telah mewahyukan kepadamu sehingga dengan fasihnya engkau menceritakan kisah tentangnya. Ya, jadi meskipun beda zaman, tapi karena Allah yang membocorkan, Allah yang mengabarkan, Allah yang mewahyukan, maka Nabi Muhammad bisa menceritakan secara fasih, secara persis peristiwa-peristiwa yang gaib di masa lalu. Demikian pula ketika beliau dikabarkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya, berikut anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, serta azab yang menimpa kaumnya. Semua itu dituturkan seolah-olah beliau menyaksikan langsung kejadiannya. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Hud ayat 49. Ya. Jadi tentang peristiwa Nabi Nuh, Nabi Muhammad juga bisa bercerita. Yang itu Nabi Muhammad sebelumnya tidak tahu. Demikian juga kaumnya Nabi Muhammad, yaitu kaum Quraisy, sama-sama tidak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan dengan fasih bagaimana kisah Nabi Nuh membuat kapal perahu kemudian datang banjir. Surat Hud ayat 49. Lalu Allah Ta'ala berfirman di akhir-akhir surat Hud tersebut, dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan dan kami ceritakan kepadamu Muhammad. Surat Hud ayat 100. Ya, jadi itu penutup dari surat surat Hud ayat 100 yang menyatakan bahwa berita-berita yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sebagian adalah berita-berita tentang kaum yang sudah dibinasakan. Baik dibinasakan dengan banjir, baik dibinasakan dengan geledek, baik dibinasakan dengan gempa, ya, atau hujan batu atau angin, ya. Itu sebagian juga diceritakan. Yang mungkin kalau ingin diteliti barangkali melalui peristiwa-peristiwa geologi, ya. Mungkin buminya digali itu, ya. Terus banyak tengkorak. Zaman apa ini? Bisa jadi ketemu, ya. Allah a'lam. Demikian pula pada surat ini pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan secara terperinci tentang kisah Nabi Musa dari awal hingga akhir kepada umat manusia. Diceritakan pula bagaimana latar belakang Allah menyampaikan wahyu dan mengadakan perbincangan secara langsung dengan Musa alaihissalam, sehingga Musa alaihissalam diberi gelar, diberi julukan Kalimullah. Kemudian Allah pun berfirman. Jadi surat Al-Qasas ini seperti kita ketahui, Pak, surat Al-Qasas adalah surat yang menceritakan kisah Nabi Musa relatif agak komplit, ya.
Kenapa saya katakan relatif agak komplit? Karena diawali dari wahyu yang diberikan Allah kepada ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa ketika mengandung, kemudian waktu itu kan di sweeping terus sama tentaranya Fir'aun kan, di sweeping. Siapa orang-orang perempuan-perempuan Bani Israel yang hamil, di sweeping. Nanti kalau ketahuan akan diawasi terus kapan lahirnya. Kalau lahirnya bayi laki-laki bunuh. Kalau lahirnya bayi perempuan aman, gitu ya. Jadi kisahnya cukup komplit lah ya, sejak Nabi Musa belum lahir ya. Yang akhirnya kemudian lahir dengan selamat tanpa diketahui oleh aparat Fir'aun. Dan akhirnya dihanyutkan ke Sungai Nil ya, Sungai Nil. Nah, sampai akhirnya Nabi Muhammad juga dikasih tahu bahwa Nabi Musa pernah berbicara langsung kepada Allah. Makanya Nabi Musa diberi gelar, diberi julukan Kalimullah ya. Kalimullah itu artinya orang atau nabi yang berbicara langsung kepada Allah ya, tanpa melalui perantara. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadaina ila Musal amr. Dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa ya. Jadi ketika Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad juga nggak ada. Tapi kau tahu karena dapat wahyu. Maksudnya engkau wahai Muhammad tidak berada di sebelah barat bukit di mana Allah mengadakan pembicaraan dengan Nabi Musa. Tepatnya di sebuah pohon yang terletak di sebelah timur di tepi lembah. Ini tadi yang sudah saya bicarakan dari awal. Ini rinciannya Pak ya, rinciannya. Jadi ketika Nabi Musa dapat wahyu, dapat perintah dari Allah, Nabi Muhammad juga kan nggak ada di situ. Ya, tapi kau tahu lewat wahyu. Lalu firman-Nya wa ma kunta minasyahidin, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan hal itu. Namun Allah menyampaikan itu semua kepadamu agar menjadi dalil yang kuat dan bukti yang tidak terbantahkan bagi umat-umat yang telah berlalu dalam kurun waktu yang sangat panjang. Mereka telah melupakan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan tadi, seraya meninggalkan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi terdahulu. Ya, jadi lumayan Pak jaraknya jauh dari Nabi Musa kemudian sampai Nabi Muhammad, itu kan jaraknya jauh sekali ya. Jaraknya jauh, entah berapa ratus tahun loh, saya belum kaji sejarah itu. Yang jelas jaraknya jauh ya, dan sudah berlalu beberapa generasi kan, yang generasi-generasi itu melupakan firman-firman Allah, melupakan peringatan-peringatan Allah, melupakan ayat-ayat Allah, terutama ayat Allah yang waktu itu turun kepada Nabi Musa, yaitu Taurat ya, Taurat. Firman Allah, wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu alaihim ayatina, dan tidaklah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Maksudnya adalah engkau Muhammad tidak menetap bersama para penduduk Madyan saat engkau menceritakan kisah Nabi mereka, yaitu Syuaib alaihissalam. Berikut ucapan-ucapan yang disampaikan olehnya kepada kaumnya dan penolakan mereka atas dakwahnya. Walakinna kunna mursilin, tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Maksudnya adalah tetapi kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad tentang kisah tersebut. Kisah siapa? Kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang berdakwah ya, berdakwah, kemudian dakwanya ditolak oleh masyarakat Madyan ya. Dan kami mengutus engkau sebagai rasul kepada semua umat manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang diutus untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia ya, untuk seluruh benua, mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan ya.
mulai dari laut sampai puncak gunung Mount Everest. Bahkan masyarakat jin juga didakwai oleh Nabi Muhammad SAW. Tentang firman-Nya, wa ma kunta bijanibit turi idz nadaina, dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru. Qatada berkata pada penggalan firman Allah di atas ada maf'ul bih yang terbuang, yaitu lafaz Musa, ya. Jadi ketika Allah memanggil Musa, "Hei Musa," ketika Allah memanggil Musa, Nabi Muhammad tidak ada di situ, tidak ada. Ya, tetapi Nabi Muhammad tahu dari mana? Dari wahyu. Ya, itulah kenabian yang orisinil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Firman Allah di atas sepadan dengan firman Allah pada ayat sebelumnya yang berbunyi, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Kemudian di sini, yakni ayat 46, Allah mengabarkan dengan gaya lain yang lebih khusus dari yang sebelumnya, yakni dengan kata nadaina, kami menyeru. Ya, jadi ayat 46 ini sama dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 44. Sama Pak, sama. Ya, hanya gaya bahasanya beda. Ya, gaya bahasanya beda. Jadi kalau ayat 46 ada kata-kata nadaina, kami memanggil. Ya, kalau ayat 44 kan kami memberikan perintah. Ya, kami memberikan perintah. Il qadaina ila Musal amro, ketika kami memberikan perintah, des, berikan perintah. Nah, pada ayat 46 kalimatnya bukan memberikan perintah, kalimatnya ketika Allah memanggil, "Hai Musa, hai Musa," itu ya, menyeru. Sebagaimana firman-Nya, "Ilnada rabbuka Musa, ilnada rabbuka Musa ani'til qaumal zalimin." Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu, menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Surat Asy-Syu'ara ayat 10. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menyeru Musa, ya, memanggil, "Hei Musa, datang itu kaum yang zalim." Siapa kaum yang zalim? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Surat Asy-Syu'ara ayat 10. Jadi ini penjelasan tentang kata-kata ilnadaina, yaitu menyeru, memanggil. Ya. Jadi Allah memanggil Musa, "Hei Musa, datang itu kaum yang zalim." Ya, kaum yang zalim adalah Fir'aun. Demikian juga dalam surat An-Nazi'at ayat 6. Ilnadahu rabbuhum bil wadil muqaddasi tuwa. Yang sudah hafal surat An-Nazi'at pasti ingat, ya, surat An-Nazi'at. Ya. Tatkala Rabbnya, tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa di lembah, namanya lembah tua. Tua itu nama, ya. Jadi lembahnya lembah suci, yang di situ Nabi Musa suruh lepas sandal. Musa, lepas sandalmu, lepas. Ini lembah ini suci, namanya tua. Ya. Di situ kata-katanya yaitu nada, ya. Ilnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Surat An-Nazi'at ayat 16. Dan juga dalam surat Maryam ayat 52, "Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya." Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Ya, jadi ini kata-katanya nadainahu, ya, ketika Allah memanggil, ya, memanggil Nabi Musa di sebelah kanan gunung Tur, dan Allah mendekatkannya kepada kami
Dan kami telah mendekatkannya kepada di waktu dia munajat. Jadi ketika Nabi Musa munajat, ya, munajat itu berdoa, ya, berdoa berarti Nabi Musa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Musa berdoa kemudian dipanggil, ya, dipanggil. Kemudian firman-Nya, walakir rahmatan mir rabbik, tetapi kami beritahukan ini kepadamu sebagai rahmat dari Rabbmu. Jadi Allah menceritakan semua kisah-kisah gaib yang terdahulu, baik itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Musa, itu semuanya adalah rahmat Allah kepada kamu, ya, rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakir rahmatan mir rabbik, tetapi kami beritahukan ini kepadamu sebagai rahmat dari Rabbmu. Maksudnya adalah engkau Muhammad tidak menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa tersebut, akan tetapi Allah lah yang mewahyukan dan mengabarkan semua itu kepadamu sebagai sebuah rahmat dari Rabbmu kepadamu dan segenap hamba, yakni dengan diutusnya engkau kepada mereka. Ya, itu yang dimaksud dengan rahmat dari Allah, karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, wahyu. Dan di antara isi wahyu itu, jadi isi wahyu itu tidak hanya sekedar la ilaha illallah, tidak hanya itu. Tidak hanya perintah sholat, puasa, zakat, haji, tidak hanya itu, tapi juga kisah-kisah umat terdahulu, ya, sebagai cara Allah untuk meyakinkan orang-orang yang didakwai Nabi Muhammad SAW, termasuk penduduk Mekah, ya, yaitu kaum Quraisy, ya. Jadi kenabian Nabi Muhammad SAW yang kemudian mendapatkan wahyu dari Allah tentang berita-berita yang sudah lampau, itu merupakan rahmat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Isya jam berapa? Masih lama ya? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan kenabian kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, nah ini dia, litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yatazakkarun, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum, yaitu kaum Quraisy, yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu, agar mereka ingat. Maksudnya adalah agar mereka mendapatkan petunjuk dengan ajaran yang engkau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan wahyu, tujuan rahmat Allah, tujuan kenabian Nabi Muhammad SAW adalah litunzira qauman, untuk memberikan peringatan. Memberikan peringatan kepada suatu kaum yang waktu itu adalah kaum Quraisy, kaum Quraisy Mekah ketika itu, ya, memberikan peringatan kepada suatu kaum yang kaum itu belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Betul-betul hidupnya apa ya? Hidupnya betul-betul zong, nggak ada aturan yang mengatur. Ya. Karena orang-orang Mekah sendiri pada hakikatnya tidak kenal dengan agama Nasrani dan Yahudi, tidak kenal. Masih mending orang Madinah. Kalau orang Madinah masih dekat dengan Palestina, ya, jaraknya itu, jaraknya. Kalau kita lihat peta, Pak, ya, lihat peta, maka Madinah itu lebih dekat ke utara. Ke utara itu yaitu ke daerah Palestina, sehingga mungkin mondar-mandir para pedagang lebih dekat. Lebih sering ketemu orang Yahudi, lebih sering ketemu orang Nasrani. Kalau di Mekah itu boleh dikatakan sangat jarang untuk menemukan Yahudi atau Nasrani. Sangat jarang. Bukan tidak ada tapi sangat jarang. Artinya mayoritas Mekah rata-rata adalah bangsa paganis, penyembah berhala. Berhala yang paling besar namanya Hubal.
ya. Hubal itu yang paling besar, berhala yang paling top. Kemudian ada Manata, Lata, Uzza, ya, Manata, Lata, Uzza, ya. Nah, mudah-mudahan dengan dakwah Nabi Muhammad itu, mudah-mudahan orang Mekah itu beriman, sadar, mau memeluk agama Islam. Jadi tujuan Nabi Muhammad atau tujuan Muhammad diangkat Allah jadi nabi dengan mendapatkan wahyu, diantaranya wahyu yang bisa menceritakan tentang kisah-kisah Nabi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kaum Quraisy, la'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan mereka mau ingat, mudah-mudahan mereka mau mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Satu, memberi peringatan. Yang kedua yang kedua. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami? Lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin. Ya, jadi tujuan Muhammad mendapatkan wahyu atau tujuan kenabian Muhammad SAW, pertama memberikan peringatan, yang kedua untuk memberikan hujah, dalil, argumen, alasan. Ketika nanti di akhirat mereka disiksa Allah karena kemusyrikannya, karena kekafirannya, supaya mereka tidak protes. Ya Allah, kenapa saya disiksa? Coba engkau dulu ngutus kepada kami Rasul, bawa ayat-ayat, nanti kami akan beriman. Nah, gitu. Nah, itu tujuannya supaya mereka nanti di hari kiamat tidak protes kayak gitu. Kalau nggak ada Rasul, nggak ada Al-Quran, kan mereka nanti tanya, ya Allah, atas hak apa engkau menyiksa saya? Saya belum pernah kedatangan Rasul, saya belum pernah kedatangan Al-Quran, saya belum pernah kedatangan ayat-ayatmu, nggak ada yang datang kepada kami, nggak ada. Nah, kan mereka kan bisa protes begitu. Tapi dengan adanya Rasul, mereka nggak bisa ngomong, ya. Gak bisa ngomong, ya Allah kenapa engkau menyiksa saya? Coba kalau engkau dulu mengutus Rasul. Nah, Rasul sudah diutus, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kami mengutusmu sebagai Rasul kepada mereka agar engkau menegakkan hujjah. Ya, hujjah itu argumen. Hal ini supaya mereka tidak mencari-cari alasan di akhirat ketika azab Allah menimpa mereka akibat kekufuran mereka, yakni dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang Rasul pun yang datang dan memberi peringatan kepada kami, ya, sehingga kuat, pondasinya kuat, ya, karena adanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul itu merupakan hujjah, ya, argumen supaya nanti di hari kiamat mereka tidak bisa protes lagi kepada Allah. Alasannya sama, Allah sebutkan setelah menurunkan kitabnya yang penuh berkah, yakni Al-Quran, seraya berfirman. Nah, ini pengembangan Pak ya, pengembangan ya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, bapak-bapak, mas-mas, Al-Quran turun kepada kita nih ya, Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian dari Nabi Muhammad diajarkan kepada sahabat, para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai akhirnya kepada ulama-ulama yang fiqh, yang terpercaya, dan sampailah kepada kita hari ini, ya. Itu juga sama Pak. Jadi nanti bapak-bapak kalau menentang Al-Quran, termasuk saya, kalau menentang Al-Quran, kemudian nanti di akhirat akan disiksa Allah, kemudian kita bilang, ya Allah kenapa aku disiksa? Karena aku belum pernah dengar. Nah, itu akan dibantah oleh Allah. Masa belum pernah dengar? Kan ada YouTube.
ada pengajian, ada buku-buku agama di toko, ada tablik-tablik, baik dari Jaulah maupun dari Salafi maupun dari Muhammadiyah, dari NU, kan ada pengajian. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong saya belum pernah dengar ya Allah, nggak bisa Pak. Ya. Surat Al-An'am 156-157. Al-An'am 156-157. Taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Aw taqulu law anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Artinya, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Rabbmu, petunjuk dan rahmat. Ya, nanti tentang tafsir Ta'ifataini lain kali Pak ya, saya nggak bahas sekarang. Ta'ifataini itu artinya dua golongan sebelum kami. Ya, dua golongan sebelum ini. Saya tidak jelaskan sekarang, nanti saya jelaskan insya Allah bulan depan. Ya. Kami turunkan Al-Quran, Bapak-bapak kan punya Al-Quran kan? Nah itu ini peringatan untuk kita Pak ya. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu Nurdin, Bapak-bapak semuanya, tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. Ya, dua golongan saja sebelum kami. Ya, saya belum baca ini. Apa dua golongan saja? Ya, apakah Yahudi dan Nasrani? Wallahu a'lam. Ya, apakah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin? Ya, ahlul kitab wal musyrikin. Wallahu a'lam. Tapi saya tunda dulu. Ya, pokoknya kita tidak bisa beralasan kepada Allah, ya Allah, oh saya kira Al-Quran itu untuk dua golongan sebelum saya kira Al-Quran itu bukan untuk saya. Nah, kita nggak bisa beralasan begitu Pak. Ya, ketika kita na'udzubillah min dzalik, ketika kita menyekutukan Allah, ketika kita berbuat kufur, atau ketika kita menjauhi Al-Quran, ya, karena godaan setan, karena godaan dunia, godaan syahwat, ya, godaan hawa nafsu, akhirnya Al-Quran kita jauhi, bahkan Al-Quran kita ingkari. Nah, kemudian kita mati, kemudian kita diazab Allah, kemudian kita bilang, jadi Al-Quran itu untuk saya ya Allah. Oh, saya kira Al-Quran itu untuk dua golongan sebelum kami. Nah, itu kalimat begitu nggak diterima sama Allah, nggak diterima. Ya. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Ya Allah, saya selama ini saya dengar si Al-Quran itu, tapi saya kira bukan untuk saya. Al-Quran itu saya kira untuk orang lain. Saya dengar sih, tapi nggak memperhatikan. Ya lewat-lewat saja gitu Al-Quran itu. Set. Ya. Saya dengar sih Al-Quran melalui corong, melalui pengajian apa namanya itu, kaset-kaset, ya. Suara-suara MTQ itu loh, ya, suara kori MTQ itu. Saya dengar sih Al-Quran itu, tapi saya pikir Al-Quran itu bukan untuk saya. Jadi ya udah, saya nggak pernah memperhatikan. Nah, kalimat seperti itu nggak diterima di hadapan Allah. Ya, kalimat seperti itu nggak diterima. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk memperhatikan Al-Quran. Kita, Pak, saya dan bapak-bapak, kita diperintahkan untuk memperhatikan Al-Quran. Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, diam, perhatikan. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan begitu Pak di akhirat. Ya Allah, saya pikir Al-Quran itu
hanya untuk orang jahiliyah. Saya pikir Al-Quran itu bukan untuk saya. Ternyata Al-Quran untuk saya juga ya. Waduh, saya selama ini nggak memperhatikan. Al-Quran dibacakan, saya jerang-jereng. Al-Quran dibacakan, saya ngetik. Al-Quran dibacakan, saya nyanyi. Al-Quran dibacakan, saya ngobrol. Saya nggak pernah memperhatikan Al-Quran. Nah itu nanti di akhirat nyesal, Pak. Kita akan menyesal kalau kita tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Sudah masuk Isya, Mas? Sudah masuk? Ya, oke. Jadi sampai di situ surat Al-An'am ayat 156 157. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Rabbmu, petunjuk dan rahmat. Jadi intinya kita tidak bisa, Pak, beralasan, oh jadi Al-Quran ini untuk saya ya. Saya pikir Al-Quran ini untuk orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ternyata Al-Quran ini untuk kita juga ya. Waduh, kalau gitu saya rugi, nyesel. Selama ini apa? Selama ini saya nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah memperhatikan. Al-Quran lewat-lewat saja gitu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian ini kita lebih serius, Pak, terhadap Al-Quran. Syukur-syukur ada di antara anak kita yang diprogramkan untuk hafal Al-Quran. Ya. Punya anak 3, jangan dokter semua, Pak. Jangan dokter semua. 1 harus jadi ulama. Punya anak 3, jangan insinyur pertanian semua, Pak. Jangan. 1 diusahakan jadi ulama, ya, supaya dia fokus kepada Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.